Masalah zihar. Zihar itu sudah kemarin kita bahas separuhnya. Yang namanya zihar ialah menyamakan istri kita dengan ibu kandung kita. Itu namanya zihar. Menyamakan fisik, menyamakan fisik istri kita dengan fisik ibu kita. Itulah namanya zihar. Kenapa disebut kata zihar? Padahal zihar itu zuhur artinya ini punggung. Jamaknya itu adalah zihar. Ini jamak taksir. Sering saya tanya murid-murid saya itu mengenai pembagian jamak itu. Kalau menurut saya jamak itu, saya bilang itu ada 5 banyak jamak. Pertama jamak muzakkar salim, kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir, yang keempat muntahan jamak. Yang kelima apa Ustaz itu bilang? Yang kelima itu adalah jamaiyah. Ada cewek itu namanya jamaiyah itu. Saya milih dia tapi dia tidak mau selesai. Tapi jamaiyah itu bukan bahasan menahu. Itu bahasan memori masa lalu yang sudah terlupakan. Semua rasa cinta itu sudah tertelan oleh usia saya. Jadi tidak ada lagi rasa cinta sama jemaah. Kalau jamak taksir masih ingat, jamak muzakkar salim ingat, muntahan juga ingat, jemaah mau dikasih. Jadi kata zihar ini jamak, artinya punggung. Kenapa pakai jamak itu? Karena banyak orang yang menyamakan zaman jahiliyah itu, banyak orang menzihar istrinya. Kenapa pakai punggung? Yang sebenarnya itu menyamakan fisik keseluruhan. Cuma disebut di sini kata zihar. Seperti yang sudah kemarin kita bahas. Ini adalah redaksi kata-katanya berbentuk majas. Majasnya itu majas mursal. Yang kadang-kadang majas mursal itu separuh disebut, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Ada yang keseluruhan disebut, tapi maksudnya adalah sebagiannya. Itu termasuk juga namanya majas mursal. Misalnya itu kan yang separuh disebut itu maksudnya keseluruhan. Laki-laki marah sama istrinya gitu. Jadi elak itu buka pendak itu. Ini yang disuruh jadi itu elaknya begitu. Bagaimana caranya itu jadi elak harus dipotong begitu kan? Tawah di perlu pakur berdiri dulu. Nah boleh itu. Tapi itu yang dimaksud dengan jadi elak itu untuk nyedih apa itu begitu. Itu namanya majas mursal. Kamu sendiri itu pergi ke sana. Nah, selanjutnya kadang-kadang itu semuanya disebut tapi maksudnya adalah separuh. Beri kemarin itu anak bajang itu bangga dia bercerita, oh telu bungkul gue isi durian ini. Pas telu bangkul lagi, memang kamu gajah. Tapi yang dimaksud dengan telu bungkul cuma isinya doang. Yang namanya terbungkul hakikinya itu kan dengan durinya, dengan ampasnya, dengan tolangnya, dengan gantungnya, itu namanya satu bungkul. Tapi padahal yang dia makan itu cuma isinya doang. Woi, isi terbungkul. Nah itu dinamakan dia dengan nama majas mursal. Mirip ini majas mursal dengan majas akli. Yang mirip itu majas mursal itu dengan majas akli. Tapi kalau majas akli itu tidak sesuainya itu adalah menurut akal. Kalau yang tadi itu tidak sesuainya itu menurut adat.
Tapi kalau majas akli itu tidak sesuainya adalah menurut akal. Begitu. Contohnya umpama itu firman Allah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu anak-anak sungai. Itu mustahil yang mengalir itu anak sungai. Yang bisa menurut akal mengalir itu airnya, kan begitu, sungainya tetap itu di tempat. Yang bisa mengalir itu adalah airnya. Nah itu bentuk redaksi kata-katanya, namanya majas akli. Ada namanya itu majas murakkab. Ada namanya majas murakkab itu. Kalau majas murakkab itu boleh jadi redaksi kata-katanya berbentuk khabar, tetapi mengandung makna insya. Begitu. Misalnya Assalamualaikum. Begitu. Itu majasnya itu majas murakkab namanya, atau majas lagawi. Boleh jadi disebut dengan majas lagawi. Assalamualaikum wassallallahu ala Muhammad. Itu termasuk majasnya murakkab atau lagawi. Karena bentuk redaksi kata-katanya itu berbentuk khabar. Kan Assalamualaikum, bermula keselamatan atas kamu. Warahmatullah, bermula rahmat Allah atas kamu juga. Wabarakatuh, bermula barakah Allah atas kamu. Tapi maknanya di sini insya, bukan berarti bermula. Memang redaksinya itu berbentuk khabar, memberitahu orang dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan Allah. Tapi itu maknanya itu insya ya. Artinya itu untuk berdoa. Sehingga arti Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan, kan begitu. Mudah-mudahan keselamatan atas kami. Mudah-mudahan rahmat Allah atas kami. Mudah-mudahan berkah Allah atas kami. Ini dinamakan dia dengan nama majas murakkab atau majas lagawi. Atau majas lagawi itu kadang-kadang yang disebut itu situasi, tapi yang dimaksud adalah orang yang mempunyai situasi. Misalnya kan itu, kalau nanti pada bulan Maulid anak-anak kita sudah jadi MC, uraian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Rashidi, waktunya kami persilahkan. Ini majas lagawi. Yang dipersilahkan itu waktunya kami persilahkan. Loh ini kan waktu nggak bisa pidato begitu, nggak bisa berdiri. Kalau kita mau memaksud dengan mana hakiki, dan saja dia telepon. Loh kenapa terus diam Ustaz begitu? Yang kamu persilahkan siapa tadi? Kan kamu persilahkan itu waktu, bukan saya. Kan begitu menang kita jadi. Tapi alangkah tolongnya begitu. Padahal ini namanya majas murakkab. Ngajinya di mana? Di Al-Halim. Siapa guru? Wahyu Rasul tolong begitu. Kan begitu kata orang. Jadi saya dikatakan tolong begitu. Nah supaya jangan saya terjebak menjadi tolong. Kalau dia mengatakan waktunya kami persilakan, ngajem di waktu itu majas. Selanjutnya, selain daripada majas itu ada namanya kata-kata kinayah. Berbeda majas dengan kinayah. Kalau majas itu dia mempunyai dua makna juga. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Tetapi kalau kata-kata majas itu tidak boleh kita pahami dengan makna hakiki. Karena kalau dipahami dengan makna hakiki akan menimbulkan kemustahilan. Itu namanya majas. Maka wajib dipahami kata
kata-kata itu dengan makna majasinya dong. Yang contohnya seperti tadi itu, waktunya kami persilakan. Mustahil waktu bisa dipersilakan kan begitu. Tapi maksudnya itu orangnya. Orang yang ceramah itu dipersilakan menyampaikan isi ceramahnya kan begitu. Itu namanya kata majas. Sedangkan kata kinayah itu mempunyai dua makna juga itu. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Namun kata kinayah itu boleh kita pakai makna hakikinya boleh, makna majazinya juga boleh. Apabila redaksi kata-kata itu boleh dipahami dia kepada makna hakiki, boleh dipahami kepada makna majazi, maka itu dinamakan dia dengan nama kata-kata kinayah. Kan begitu. Misalnya hati-hati dengan orang itu. Kenapa? Dia itu gatel mulut. Dia gatel mulut begitu. Lihat ini mulutnya. Apa dia korek atau tidak? Kalau dia korek itu betul-betul dia gatel mulut begitu. Tapi kalau dia ini bersih, ini bahkan dibasahkan lipstik begitu, itu bukan makna gatal sesungguhnya. Artinya tidak bisa dinahan mulutnya itu untuk membuka rahasia orang. Itu namanya orang gatal mulut panjang tangan. Atau orang besar. Insya Allah nanti di bulan Maulid ini kita akan mengundang orang-orang besar untuk berceramah di pondok pesantren kita, pondok pesantren Al-Halim. Tahu-tahu yang datang itu Yusuf Kala begitu. Bahkan yang pokok yang Rasul itu bulan beri di para beli datang begitu. Itu kata kinayah, bukan besar sebenarnya itu. Yang dimaksudkan dengan besar pengaruhnya, besar ilmunya, itu namanya orang besar. Tapi umpama kalau kebetulan yang datang itu orang besar, ya memang orang besar sudah. Panjang tangan, umpama hati-hati dia panjang tangan. Lihat tangannya itu singkat atau panjang. Kalau dia panjang, ya memang panjang sebenarnya. Tapi kalau dia singkat panjangnya, itu artinya suka mengambil hak orang lain. Kan begitu. Itu namanya kata-kata kinayah. Berbeda lagi nanti dengan kata-kata isti'arah. Isti'arah itu pakai ain, karena ada itu seorang guru itu ikut-ikutan. Ini namanya kata-kata istikharah. Kata istikharah. Allah. Dia dengar dari jauh. Siapa mengatakan kata istikharah? Kami Ros dibilang, padahal dia dengar dari speaker itu. Tidak ada kata istikharah. Yang ada kata istiharah, kata pinjaman, pinjam. Begitu. Untuk makna lain, yang asalnya itu istiharah itu tasbih, yaitu rukun tasbih itu kan 4, musyabbah bih, ada tasbih wajah syabah. Kalau kita mau bikin tasbih itu menjadi isti'arah, yang boleh kita pakai itu cuma 1. Kita tinggalkan 1. Entah musyabbah atau musyabbah. Yang lain dibuang. 1 yang tinggal. Misalnya bodek. Itu isti'arah. Tidak boleh kita pahami dengan bodek sebenarnya. Bakso begitu. Itu juga istiarah. Begitu asalnya anta kalbote bil adam begitu. Engkau persis seperti bote ketika dibuang itu antanya